Kita seringkali menyesali segala perbuatan dosa kita. Entah itu karena kita ketahuan, entah itu karena kita ditegur, entah karena kesadaran sendiri kita bertobat, menyesali diri. Tetapi itu hanya sesaat. Sebentar kemudian kita akan lupa akan penyesalan dan pengakuan dosa kita. Kita lupa akan penebusan Kristus terhadap dosa-dosa kita yang begitu besar. Selamat pagi, jumpa kembali kita di dalam acara Close to You. Acara di mana kita dapat merenungkan firman Tuhan sehingga kita dapat terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau selalu menyertai kami semua hingga saat ini. Bapa, Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya pagi hari ini kami boleh menikmati berkat firman Tuhan, di mana Tuhan yang akan terus menuntun membimbing kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Pagi ini judul firman Tuhan adalah respon atas kematiannya di kayu salib. Memperingati kematian Yesus yang kita kenal adalah peristiwa Jumat Agung. Itu rutin kita lakukan sebagai umat Kristiani setiap tahunnya. Yang pertama, kita harus mengerti maknanya. Apa itu Jumat Agung? Apa itu makna kematian Yesus di atas kayu salib? Selanjutnya, kita harus dapat menyikapinya dengan cara yang benar. Mari kita baca di dalam Lukas 23 ayat 46 sampai 47. Lukas 23 ayat 46 sampai 47.
Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dalam ayat ini kita bisa mendapatkan perkataan di mana Yesus berkata kepada Allah, "Ya Bapa." Jelas ini adalah Yesus sebagai anak, Allah sebagai Bapa. Demikian juga kita semua umatnya. Ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita layak untuk dapat memanggil Allah kita sebagai sebutan Bapa. Nah, Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Dikatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ketika Yesus serahkan secara pribadi sendiri, itu artinya dia memberikan nyawanya benar-benar ke dalam tangan Bapanya. Dia telah mati di atas kayu salib. Itu semua oleh karena cintanya untuk menebus kita, orang yang berdosa ini. Yesus adalah orang benar yang tanpa cacat, tanpa dosa. Oleh sebab itu, Yesuslah yang layak untuk dapat menebus orang yang berdosa. Yang kedua, pernyataan orang yang melihat peristiwa itu. Kita melihat bahwa ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Dan ia berkata, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Kata-kata ini terucap dari kepala pasukan Romawi. Di sini kita bisa melihat bahwa mereka pun mungkin salah satu dari orang-orang banyak yang ikut menyiksa, mengolok-olok Yesus, menyalibkan Yesus. Mereka menjadi tercengang dan mereka kaget. Dan dia mengakui bahwa Yesus sebagai orang benar, sebagai anak Allah. Di dalam kitab Matius dan Markus dikatakan, mereka berkata bahwa sesungguhnya dia ini adalah anak Allah. Pengakuan itu keluar dari mulut mereka yang merupakan juga orang-orang ikut menyiksa dan mengolok dan menyalibkan Yesus. Orang Romawi saja, mereka itu saja mengucapkan, memberikan pengakuan kepada Yesus sebagai orang benar, sebagai anak Allah. Bagaimana dengan kita? Sangat disayangkan sekali jika kita, umat pilihan Tuhan, umat Kristen yang sudah menerima Tuhan, tetapi kita justru tidak mengakui Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai penebus kita dari dosa-dosa kita. Apa respon mereka selanjutnya? Kita baca di Lukas 23 ayat ke-48. Lukas 23 ayat 48. "Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu." Perhatikan, orang banyak datang berkerumun hanya untuk melihat Yesus sebagai tontonan belaka. Melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Respon yang pertama, mereka yang mencaci, menghujat, berteriak, salibkan dia, bahkan lebih lagi, dilakukan penyiksaan terhadap Yesus. Mereka kaget, mereka ketakutan. Ketika menjelang kematian Yesus, terjadi gempa bumi, gelap gulita. Disitulah mereka menjadi takut, mereka menyesali diri, hingga memukul-mukul dirinya. Tetapi apa yang kita lihat? Kita tidak melihat tindak lanjut dari penyesalan mereka. Mereka langsung pulang. Hal ini sering kali kita alami hal yang sama. Bahkan kita lakukan. Kita seringkali menyesali segala perbuatan dosa kita. Entah itu karena kita ketahuan
Entah itu karena kita ditegur, entah karena kesadaran sendiri kita bertobat, menyesali diri, tetapi itu hanya sesaat. Sebentar kemudian kita akan lupa akan penyesalan dan pengakuan dosa kita. Kita lupa akan penebusan Kristus terhadap dosa-dosa kita yang begitu besar. Mereka melihat penderitaan Yesus itu hanya sesaat saja. Yang lalu kemudian mereka pergi melupakannya. Di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus ini menuliskan, jika kita hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya, itu sama seperti ketika kita menghadap cermin. Kita melihat wajah kita hanya sesaat. Kita tahu di mana mata kita, hidung kita, telinga kita, atau ada yang cacat di dalam wajah kita, kita dapat melihat. Tapi sesaat saja ketika kita meninggalkan cermin itu, kita lupa akan wajah kita. Itu sama ketika orang-orang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Kita lanjutkan. Di dalam Lukas 23 ayat 49 dikatakan, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Respon yang kedua adalah mereka yang hidupnya dekat dengan Yesus. Entah itu sebagai murid Yesus, entah itu saudara-saudara Yesus, hanya berdiri jauh-jauh melihat peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Karena apa? Karena mereka takut. Hal ini secara tidak langsung sama saja dengan apa yang diperbuat oleh Petrus ketika Petrus menyangkal kenal siapa Yesus. Mereka hanya melihat peristiwa itu dari jauh karena mereka takut. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesusahan dalam hidup ini, banyak saudara-saudara, teman, orang-orang di sekeliling kita akan menjauhi kita. Mereka akan berusaha tutup mata, tutup telinga untuk tidak melihat penderitaan kita. Berbeda ketika kita sedang sukses, kita sedang jaya, orang-orang akan mendekat. Demikian apa yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, begitu banyak orang berkerumun mendatangi dia, mengakui dia sebagai Tuhan. Tapi ketika dia mengalami penderitaan yang seharusnya tidak dia terima, mereka menjauhi Yesus. Bahkan kita seringkali dihakimi oleh orang-orang sama seperti Yesus. Apa salahnya? Ketika kita mengalami penderitaan, orang banyak akan mengatakan, apa yang dia perbuat sehingga dia mengalami penderitaan seperti itu? Di sini kita bisa belajar lagi, melihat bahwa banyak kali orang menilai perkenanan Tuhan dari sisi materi. Ketika seseorang diberkati, ketika seseorang itu hidup dalam sukacita kebahagiaan tanpa kekurangan, mereka akan menilai ada hadirat Tuhan. Mereka akan menilai orang itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika orang tersebut mengalami penderitaan, mereka akan menghakimi orang itu berdosa. Apa dosanya? Cepat kamu bertobat. Itulah kalau melihat hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan hanya sebatas berkat atau materi. Sekarang ini bagaimana respon kita terhadap kematian Yesus di atas kayu salib? Mari kita mendekat di bawah kaki Yesus, di bawah
salib itu, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Lalu kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbananmu, atas penebusanmu. Engkau telah menanggung segala dosa yang kita perbuat, yang seharusnya tidak Dia terima. Dia rela menggantikan kita untuk menderita. Selanjutnya, jangan kita berbuat dosa lagi. Setelah itu, menindaklanjuti salib Kristus. Caranya, kita harus menjalankan misi dari kehadiran Yesus di dunia ini, yaitu membawa kabar keselamatan. Kita harus beritakan kabar penebusan itu, kabar kebangkitan Yesus, kabar kenaikan Yesus, sehingga bukan hanya kita yang diselamatkan, justru karena Yesus mengasihi umat manusia. Setiap orang yang berdosa, yang mengaku dosanya, Tuhan akan menebusnya. Itulah ketika Yesus datang membawa misi keselamatan untuk setiap umat manusia. Saat ini Yesus sudah naik ke surga. Kita sebagai anak-anak yang sudah mengalami keselamatan itu, kita lanjutkan misi Tuhan, membawa kabar keselamatan kepada banyak orang, kepada seluruh penjuru dunia, sehingga akan banyak umat manusia yang menerima keselamatan. Demikian respon kita dalam menyikapi kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Engkau yang rela mati, menebus segala dosa kami semua di atas kayu salib. Melalui penderitaan-Mu itu, Engkau telah membayar lunas. Engkau telah mengangkat kami dari maut kepada kehidupan yang kekal. Keselamatan di dalam surga. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan ragu lagi. Kami yakin, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan pasti kami alami dalam kehidupan kami. Segala apa yang kami doakan, apa yang kami gumuli, Tuhan pasti jawab semua. Kami berserah kepada Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kita menyikapi bersyukur atas kematian yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus, sahabatku, Kaulah
cintaku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu